Pada hari Senin 26 Mei 2025, akhirnya para pemain timnas telah melakukan pemusatan latihan guna persiapan matchday bulan Juni mendatang. Dan di sesi latihan perdana, para pemain pun tampak cukup menikmati momen-momen tersebut. Bahkan tak sedikit yang mencoba untuk mengakrabkan diri satu sama lain. Karena ya seperti kita tahu, kalau tujuan TC ini selain untuk menghadapi Cina dan Jepang, mereka juga diharapkan bisa menjalin kekompakan satu sama lain untuk menciptakan sebuah chemistry di lapangan. Dan untuk itu inilah keseruan latihan perdana timnas jelang matchday bulan Juni. Ya, harus diakui kalau keputusan PSSI menggelar training camp untuk TC Timnas Indonesia di Bali, kami pikir terbukti menjadi pilihan yang cerdas. Bali tak hanya memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, tapi Pulau Dewata juga menawarkan keindahan alam yang memukau, di mana hal itu menciptakan atmosfer positif bagi para pemain dan pelatih untuk membangun kekompakan tim. Bali dengan pesona pantainya, budayanya, dan fasilitasnya adalah tempat terbaik untuk membantu timnas menyiapkan laga kontra Cina dan Jepang. Dan momen-momen yang ditunggu akhirnya pun tiba. Pada Senin sore 26 Mei 2025, di bawah langit cerah Bali mengiringi derap langkah para pemain timnas Indonesia mulai menginjak rumput hijau Bali United Training Center yang terletak di Pantai Purnama Gianyar. Ini bukan sekedar pemusatan latihan biasa, ini adalah persiapan menuju dua pertarungan penting dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ke-9 round 3 yang akan digelar pada 5 Juni mendatang, mempertemukan Indonesia dengan Cina di kandang kebanggaan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu 5 hari berselang, skuad Garuda akan terbang ke Jepang menghadapi tim raksasa Asia di kandangnya sendiri pada 10 Juni. Dua laga yang bukan hanya berat tapi juga menentukan arah perjalanan kita menuju round 4 dan mungkin menuju impian besar lolos ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat grup C mengoleksi 9 poin, tapi peluang itu belum sirna, masih ada harapan, masih ada jalan dan semuanya berawal dari latihan ini, dari titik ini di Bali. Tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert telah memanggil total 32 pemain untuk mengikuti training camp ini. Nama-nama terbaik dari berbagai klub, baik lokal maupun internasional, dipanggil untuk membentuk skuad yang tangguh dan solid. Namun seperti yang dilansir CNN Indonesia, di hari pertama latihan baru 23 pemain yang sudah tiba dan langsung bergabung. Dan dalam sesi latihan perdana itu pun terdapat momen-momen dari para pemain timnas. Oleh geplak kepala Joe Pelupasi. Seperti kita ketahui, kalau usia Ole memang masih jauh di bawah Joe Pelupasi, namun dia mencoba menjalin kedekatan dengan gelandang baru timnas Indonesia tersebut, di mana hal itu dibuktikan ketika Ole Romeni menggeplak kepala Joe Pelupasi dengan tanda kutip bercanda. Namun momen itu sontak membuat netizen Indonesia cukup heboh, karena jika di Indonesia anak yang lebih muda tidak sopan kepada yang lebih tua, boleh dibilang bisa kena karma. Ya, intinya sih sah-sah aja ya, mau digeplak, mau ditampol, kan mereka tujuannya satu, ingin membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Mungkin itu cara mereka untuk mendekatkan diri atau mengakrabkan diri satu sama lain. Stefano Lillipali senang bisa kembali berlatih dengan timnas. Sementara itu, Stefano Lillipali, salah satu pemain senior yang baru bergabung dalam era kepelatihan baru ini, terlihat diajak berbicara cukup intens oleh ketiganya. Sebuah percakapan ringan di pinggir lapangan, tapi jelas bukan basa-basi semata. Mungkin hanya diskusi awal, mungkin pembukaan topik-topik latihan, atau bahkan pengenalan taktik yang mulai disisipkan secara halus. Tapi satu hal yang pasti, pendekatan personal seperti ini menunjukkan niat besar untuk membangun chemistry sejak hari pertama. Lillipali sendiri tentu saja bukan nama baru, tapi di bawah komando baru, semua harus mulai dari nol. Semua harus saling mengenal, bukan hanya gaya bermain, tapi juga cara berpikir, cara melihat pertandingan, dan bagaimana membangun visi bersama, ya kan? Ya, mungkin
Mungkin sesi latihan pertama sendiri belum dibocorkan apa saja materi dan yang telah ditetapkan kepada pemain yang telah hadir. Yang pasti, sesi latihan dipisah-pisah. Bagi pemain yang sudah tiba sejak lama dan telah menikmati waktu liburan seperti oleh Romeni, Marcelino, Asnawi, langsung bakal digojlok sejak awal. Mereka perlu mengembalikan kondisi dan kebugaran lebih cepat bersama pelatih fisik Quentin Yakoba. Sementara beberapa pemain yang baru selesai kompetisi dan baru sampai seperti Tom, Hernando, Egy, Joe Pelupasi, Dean James, Rafael Struijk, dan lainnya akan lebih mendapatkan latihan ringan di gym. Kluivert buka suara soal Elkan Bagot. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya bicara soal kondisi terkini timnya jelang TC Timnas Indonesia, termasuk alasan tidak adanya Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot. Sang menir mengawali penjelasannya dengan menyatakan alasan memilih Bali sebagai tempat TC. Menurutnya, suasana training center milik Bali United itu sangat kompleks dan cukup menenangkan hati. Para pemain pun cukup antusias dan menikmati setiap momen-momen latihan. Suasananya luar biasa, lapangannya juga sangat bagus, dan itu yang paling penting. Bagi saya, udaranya bagus dan juga segar, ungkap Patrick Kluivert. Sementara itu, Patrick Kluivert pun angkat bicara mengenai absennya dua pemain, yakni Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot. Ragnar memang harus absen lantaran masih dalam kondisi infeksi cedera yang ada di lututnya. Yang satu ini cukup sensitif bagi saya, terutama Ragnar, karena jika dia bermain dan dalam kondisi normal, dia pasti ada di dalam squad. Tapi sayangnya saya sudah bicara dengan Ragnar bahwa karena infeksi di lututnya, dia tidak bisa masuk ke dalam squad. Dan itu adalah kekecewaan bagi saya, tim dan tentu buat dia. Lanjut Patrick Kluivert. Sedangkan Elkan Bagot sudah berbicara dengan Patrick Kluivert bila dirinya masih tidak ingin dipanggil dulu karena fokus di klub. Soal Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi lawan Australia dan Bahrain. Dan dia bilang dia takut kehilangan posisi di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil. Itulah mengapa saya memilih tidak memanggil, dan sekarang sudah ada pemain di posisinya yang tampil baik, dan mereka juga punya kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu bermain di Timnas Indonesia. Tutup Patrick Kluivert dikutip dari laman resmi PSSI. Lawan Cina bidik poin penuh. Laga kontra Cina pada 5 Juni 2025 akan menjadi target utama Timnas Indonesia untuk menang, dan itu bukan tanpa alasan. Sebagai info, laga melawan Cina adalah pertandingan krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Cina bisa memberi 3 poin vital untuk klasmen Timnas Grup C. Dengan 9 poin saat ini, poin Timnas bisa jadi 12 jika menang atas Cina. Di mana hal itu bakal memastikan langkah tim Garuda ke round 4, bahkan bisa lolos langsung ke World Cup andai juga menang lawan Cina dengan Australia atau Arab gagal di 2 laga selanjutnya. Selain itu, menang atas Cina juga akan sangat penting karena Cina adalah salah satu pesaing langsung Indonesia dalam perebutan tiket ke round 4. Dan pada akhirnya, laga kontra Cina akan jadi momentum utama Timnas Indonesia. Jika menang, kita akan ada di posisi yang menguntungkan, baik secara mental dan kepercayaan diri. Apapun yang terjadi di laga kontra Jepang, karena tiket ke round 4 hampir pasti di genggaman. Dan terlepas dari apapun training center yang akan dilakukan oleh para bunga Garuda, 1 minggu ke depan tentu saja akan membentuk chemistry satu sama lain. Karena bagaimanapun, jika ingin memiliki tim yang kuat, kita juga harus punya pemain-pemain yang berkualitas dan bisa diajak kerjasama. Dan hal itulah yang sejatinya sedang diterapkan oleh para jajaran pelatih Timnas saat ini.